Ini misalkan ya, saya makan, perhatikan pada saat cara saya makan atau behavior customer, perilaku konsumen pada saat mengkonsumsi produk Anda. Ini sangat penting banget. Perhatikan saya ambil, kemudian saya makan. Perhatikan pada saat saya makan. Berapa sih sebetulnya ukuran kemasan atau gram-graman yang pas buat produk Anda? Nah, ini yang akan kita bahas. Di depan saya ini ada berbagai macam produk ya, teman-teman. Saya akan membahas tidak semua satu persatu, tapi setidaknya gambaran besarnya seperti apa. Ini yang paling sering saya katakan, kemasan kecil itu untuk trial customer atau calon pelanggan supaya dia mau mencoba produk kita. Kalau kemasan besar itu untuk loyal customer, alias untuk orang yang sudah pernah beli, kemudian dia repeat order karena dia suka. Tapi itu pun juga tidak berlaku untuk semuanya. Pada dasarnya seperti itu prinsipnya. Nah, apa sih perbedaannya? Kemasan kecil itu atau kemasan besar itu akan berpengaruh pada yang disebut namanya harga. Harga itu bisa dipengaruhi oleh produknya, gram-graman produknya, ataupun juga mungkin kemasannya juga iya. Kemasan besar kan otomatis kan lebih mahal pesannya kan. Nah, ini akan membuat barrier atau hambatan bagi calon pelanggan yang belum pernah beli, artinya calon pelanggan, untuk membeli produk Anda pertama kali. Nah, maka dari itu saran saya untuk pemula biasanya universalnya adalah kecilkan kemasannya. Kecilkan sampai batas ambang dia bisa mencoba dan kemudian kita bisa mengukur angka repeat ordernya dia. Oke, saya bahas ya teman-teman ya. Kemasan kecil itu satu tadi untuk trial. Selain untuk trial atau menguji coba, juga bisa untuk fungsinya adalah travel. Yang dimaksudnya travel itu apa? Traveling, pada saat kita traveling itu saya cenderung kalau contoh nih ya, odol nih. Odol tapi mereknya Popsodent. Jadi odol itu sebetulnya adalah merek. Cuman karena dia menjadi uh, generic brand ya, pasta gigi disebut adalah odol. Ini Pepsodent itu sebetulnya mereknya kan kalau uh, namanya pasta gigi. Ya, tapi saya kalau membawa yang segede ini untuk traveling, tentu aja satu nggak muat di tempat toiletries saya. Saya biasanya membawa tempat toiletries itu bentuknya tas kecil yang biasa saya buka kemudian saya gantung. Saya lebih cenderung membawa yang kemasan seperti ini. Kalau di hotel memang biasanya mereka ngasih kemasan yang lebih kecil tadi nih. Nah ini nih. Karena ini untuk sekali pakai biasanya. Atau katakanlah orang itu nginep 3 hari di hotel, cukuplah pakai segini. Buat saya ini seminggu cukup nih. Nah saya cenderung membawa yang seperti ini, cukup untuk traveling. Kadang-kadang saya kalau udah habis tuh ya, saya isi ulang nih. Saya pencet-pencet. Buat saya ini adalah kemasan yang pas. Sabun pun juga biasanya juga saya kemas ulang di tempat botol-botol yang kecil-kecil. Supaya pas buat saya perjalanan 3 hari sampai 1 minggu. Sampo begitu juga. Sabun cuci muka, nah itu yang gak susah itu. Sabun cuci muka kan biasanya bentuknya pasta, dan jarang ada yang gede. Makanya ini penting juga nih, sabun cuci muka yang untuk paket traveling. Kalau Anda tahu namanya paket umroh haji kan biasanya juga disediakan paket-paket untuk supaya mulut gak kering ya kan, di sana kan dingin dan kering ya, dehidrasi seringkali begitu. Kulit juga gitu juga dikasih pelembab. Nah itu paket-paketnya biasanya yang sudah disiapkan yang kecil-kecil, itu sebenarnya paket travel. Oke, selain paket trial, paket travel, ada juga yang disebut namanya paket personal. Paket personal itu pada dasarnya contoh nih ya, makanan itu saya lebih suka kalau makanan seperti ini adalah paketnya paket personal, alias ini hanya boleh saya konsumsi hanya saja. Saya kalau untuk berbagi makanan yang seperti gini, saya akan milih orang untuk saya berbagi. Kenapa? Ini contoh ya behaviornya customer ya. Ini misalkan ya, saya makan, ini saya suka banget nih, Macarena Shake. Ini saya nggak endorse ya teman-teman, dalam artian nggak dibayar untuk endorse. Tapi memang kalau saya suka, saya bilang memang saya suka.
Ini adalah makaroni yang kering yang paling renyah yang pernah saya makan. Nah, ini isinya kurang lebih seperti ini. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Jadi dia ada bumbu kayak bumbu barbeque-nya begitu. Perhatikan pada saat cara saya makan atau behavior customer, perilaku konsumen pada saat mengkonsumsi produk Anda. Ini sangat penting banget. Perhatikan saya ambil, kemudian saya makan. Perhatikan pada saat saya makan. Tangan saya cenderung masuk ke mulut. Pada saat saya ngambil lagi, di dalam sini sudah terkontaminasi dengan air liur saya ini sebagian. Coba Anda bayangkan, kira-kira Anda akan berbagi dengan kawan Anda nggak? Kalau keluarga, masih oke. Kalau kawan yang bersih, masih oke. Tapi kalau kawan seandainya yang jarang sikat gigi, Anda mungkin akan, enggak deh, gua nggak mau nawarin dia. Kan begitu. Jadi, kemasan-kemasan seperti ini, saran saya itu, kalau produknya yang berbumbu-bumbu seperti ini, ya, ini kemasannya adalah kemasan personal, tidak untuk kemasan berbagi. Kenapa? Ini contoh nih. Dari tadi Anda perhatikan nggak jari saya? Ya. Kenapa saya jadinya seperti ini? Karena ini masih ada bumbunya. Saya harus begini duluan ya. Ini sama dengan makanan-makanan yang lain. Oke. Ini agak sedikit kurang pas lagi nih. Ini kemasannya, kalau yang tadi ini 120 gram. Tempe Gresi ini 100 gram. Kalau saya bilang tempe Gresi ini juga favorit saya. Saya sekali makan harus bisa habis. Kalau nggak habis, repotnya apa? Ini nggak ada zipnya. Kalau nggak ada zipnya, biasanya saya nyimpannya harus saya lipat begini duluan, kemudian saya karetin. Oke? Anda perhatikan, apa yang saya katakan tadi ini semuanya adalah berbicara masalah behavior atau perilaku konsumen dan journey dari konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Kalau ini tidak habis seketika, akan ada masalah yang terjadi. Yang pertama, penyimpanannya bagaimana? Kalau pakai zip, oke lah, pakai zip. Apakah pakai zip ini saya akan makan dalam waktu dekat lagi? Jika tidak, kan di dalamnya sudah ada udara. Biasanya kalau yang saya tahu ya, seperti Zanana ini suntik dengan semacam nitrogen cair. Untuk apa? Supaya kumannya tidak bisa hidup di dalam. Pada saat saya buka, sudah terkontaminasi oleh udara. Makanya harus dikonsumsi habis saat itu juga. Nah, ini Zanana dia sudah membuat kemasan bentuk versi 80 gramnya. Karena dia sudah research, rata-rata pelanggannya dia mungkin makannya sekali makan 80 gram. Dan kembali lagi, personal pack. Tidak untuk berbagi. Bisa aja berbagi, tapi biasanya makannya begini. Contoh kemasan-kemasan atau produk-produk yang bisa kita berbagi itu adalah kacang kulit. Kacang kulit itu kalau memang kemasannya biasanya banyak kan gede-gede. Kenapa? Gunanya memang makannya untuk rame-rame. Orang jarang makan kacang kulit sendirian, jarang banget. Dan jarang orang makan kacang kulit begini terus dibuka, kan bukanya gimana? Tangan satu. Nah, ambil begini, buka tangan dua. Kuaci begitu? Enggak. Biasanya tuang duluan. Dituang taruh di meja atau di piring, terus kemudian dikonsumsi sambil nonton atau sambil ngobrol. Behaviornya seperti itu. Kacang kulit boleh kemasannya makanya gede-gede. Kenapa? Memang kemasan hajatan. Nah, tidak untuk seperti ini. Oke. Makanya saran saya untuk makanan-makanan yang berbumbu-bumbu seperti ini, itu kemasannya kemasan personal saja. Baik untuk trial ataupun untuk loyal. Oke. Ya. Kalau ini bicara masalah snack, bicara masalah sampo beda sama sabun. Kalau sabun itu biasanya satu keluarga berbagi, ya, bersama-sama. Yang menentukan adalah sang istri atau ibunda tercinta, ya. Setelah ibunda membeli apapun itu, kita mau nggak mau harus nurut semuanya, ya, suka nggak suka. Tapi kalau saya sendiri masih request saya suka sabun yang mana. Nah, makanya sabun itu biasanya pakai refill-refillan seperti ini. Kemudian dituang ya di tempat dispenser, nah baru
pakai bersama-sama satu keluarga. Tapi tidak terjadi dengan sampo. Sampo wanita beda dengan sampo laki-laki. Sampo bapak beda sama sampo anak. Nah, ini bapaknya sudah banyak minyak-minyaknya, berketombe begitu kalau seandainya keramas tidak bersih, makanya dia pakainya anti dandruff. Nah, kalau anaknya mungkin berbeda, pakai sampo yang anak. Makanya biasanya sampo sifatnya personal juga. Kemasannya jangan terlalu gede-gede banget. Sarannya seperti gitu. Ini semuanya tentu aja based on research ya teman-teman ya. Dalam artian apa based on research itu? Ini bukan saya hanya berbicara teori doang, enggak. Dugaan doang tidak. Ini sudah di research sama mereka-mereka. Baik. Nah, tadi saya mengatakan masalah sampo. Kalau di luar kota mungkin bisa juga small package atau personal pack yang saset seperti ini. Tapi contoh saset ini sangat pernah dipopulerkan oleh suatu produk ya. Namanya Comix. Dulu Comix itu kemasannya botolan, obat batuk Comix ya. Itu kemasannya botolan. Mungkin mereka sudah meresearch. Ternyata dengan botolan tersebut yang terjadi apa? Satu, orang yang belum pernah mencoba enggan mencoba kalau beli botolan, jangan-jangan nanti gak cocok. Tapi pada saat itu memang belum ada saset, belum keluar saset. Semua merek tidak ada yang saset. Semuanya botolan, tinggal botolnya kecil atau botolnya gede gitu aja. Nah, kedua, pada saat orang sakit batuk, biasanya orang sakit batuk itu rata-rata 3 hari sampai 5 hari. Karena biasanya kalau sudah lebih dari 5 hari, itu sudah ada yang disebut namanya virus. Alias orang itu harus pergi ke dokter dan biasanya minum antibiotik. Dan obatnya itu nggak berlaku lagi. Nah, makanya biasanya setelah 3 hari dia minum, dia akan simpan. Kembali lagi tadi yang saya katakan, menyimpan itu ada risiko. Orang itu sakit batuk belum tentu 6 bulan sekali. Bisa jadi setahun sekali atau nggak sakit lagi setelah itu. Ya. Nah, masalahnya adalah pada saat Anda menyimpan kelamaan, expiry date-nya kan sudah tercapai atau lebih cepat tercapai karena sudah pernah dibuka. Maka dari itu, Comix waktu itu membuat solusi nih yang simple, praktis. Ternyata sangat tokcer sekali. Mereka membuat kemasan saset dengan tagline yang sangat terkenal, diglek aja langsung. Ya, glek aja langsung. Nah, konsep glek aja langsung itu ternyata mendongkrak omset dari Comix. Bahkan dikatakan pada saat itu Comix saset itu menyumbang 75% revenue atau omset dari perusahaannya mereka. Yang notabene produknya banyak, tidak hanya Comix saja. Kemudian keberhasilan Comix dengan sasetnya ini itu duplicate atau ditiru oleh tolak angin ya. Produk-produk tolak angin sekarang sudah bisa dikatakan semuanya saset ya, yang tidak ada yang tolak angin yang tidak saset kan begitu. Kenapa ya? Karena orang sakitnya sesekali aja dan diglek langsung selesai. Oke. Intinya apa? Teman-teman, saya rangkum lagi, kalau Anda seandainya Anda pemula dalam artian baru meluncurkan suatu produk, saran saya mulai dari small package. Udah, ini universal ilmu ini. Ya. Small package atau kemasan kecil untuk trial, kemasan besar untuk loyal. Pegang itu kalau Anda pemula. Lagian Anda harus bisa mengukur angka repeat ordernya karena Anda sedang dalam proses uji nyangenin. Saya ambil contoh. Anda misalkan jualan total jerawat. Total jerawat ini kira-kira dampak yang bisa Anda ukur agar dia mengatakan bahwa ini adalah ngangenin atau manjur atau tidak berapa lama. Misalnya, oh Mas D ini 5 hari baru bisa terlihat dampaknya Mas D. Buatlah kemasan yang cukup 5 hari saja. Ini untuk trial customer. Insya Allah konversinya lebih gede. Dan barriernya kan lebih tipis, lebih kecil. Dalam artian apa? Harganya lebih murah. Kemudian Anda bisa mengukur, oh 5 hari kemudian atau seminggu kemudian ditelepon, Pak, Bu, bagaimana? Cocok enggak? Ada feedback, masukan. Nah, oh ya, kalau dia bilang begini, biasanya orang Indonesia nih, sungkanan untuk mengatakan enggak cocok. Dia bilang gini, oh ya belum habis. Gitu kan? Belum habis itu artinya apa? Enggak dikonsumsi lagi sama dia. Oke? Nah, makanya
kalau udah seperti gitu, ini sebaiknya minta masukan. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Mau namanya uh, skincare atau obat jerawat itu juga itu adalah cocok-cocokan kan. Bukan bicara masalah bagus gak bagusnya kan begitu. Nah, baik ya. Jadi small package ya. Ini penting sekali untuk pertama kali untuk uji ngangenin dan kemudian untuk trial customer. Oke. Nah, tapi untuk makanan ya, kesimpulan saya lagi, kalau untuk makanan yang ada bumbu-bumbuan, baiknya atau yang dimakan cocoknya untuk personal, baiknya adalah personal size yang sekali makan selesai. Nah, sekali makan tuh sekarang size-nya berapa? Nah, kata kuncinya simpel aja, ikutilah kaidah Indomie. 1 itu kurang, 2 kebanyakan. Jadi nanggung rasanya. Di 1, aduh, nggak kurang gitu ya. 2 kebanyakan. Ya, itu yang baik seperti gitu. Paling nggak dia akan ada perasaan kangen untuk nambah atau kangen untuk membeli lagi setelah itu atau besoknya. Baik ya. Nah, ini bagaimana dengan teh kotak? Dia pintar banget. Waktu itu kompetitornya membuat kemasan yang lebih kecil. Atau 20% lebih kecil daripada inilah. 20-25% lebih kecil. Kemudian dia membuat dengan kemasan tulisan 20% plus atau lebih besar. Sekarang udah dihilangkan 20%-nya dan kotaknya menjadi tetap standar seperti ini. Pada dasarnya memang mungkin dia sudah melakukan research bahwa kalau orang lagi makan pedes gitu ataupun juga di luar pas kepengen minum teh dalam kotak merek botol itu maunya size-nya yang pas ya segini gitu loh. Karena kalau pas yang nanggung dia mau beli lagi, nah itu susah. Kalau seperti ini masih bisa di zip ya. Kalau bentuknya seperti ini, di zipnya bagaimana? Nah harus dihabisin. Begitu beli 2 ternyata kelebihan nanggung. Kalau botol bisa ditutup ya. Oke. Nah inilah gunanya research kemasan. Ada satu produk lagi nih yang perlu saya ulas ya. Nah ini sampel ya dari granola. Granola ini bukan produk murah, produknya produk mahal. Kalau untuk orang makan granola biasanya dia maunya ngecek duluan, cocok gak ya? Oh ada beberapa varian rasa. Oke. Atau varian kombinasi isi. Nah, ini size yang buat saya pas banget untuk trial. 60 gram. Oke. Supaya harganya kecil, harganya murah dan barriernya kecil untuk dia mengkonversi. Setelah dia nyoba, dia cocok, dia beli yang besar. Kalau nggak cocok, nggak menjadi masalah karena kemasannya kecil. Ya. Nah teman-teman, gimana? Cocoknya produk Anda kemasan besar atau kemasan kecil? Cek behaviornya customer dalam mengkonsumsi produk Anda. Cek berapa lama kira-kira Anda bisa mengukur untuk menguji ngangeni produk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda bisa memperbesar konversi setelah Anda mengubah kemasan produk Anda.